Kemudian KD yang kedua itu adalah metabolisme sel ya. Metabolisme sel itu nanti menyangkut juga enzim. Nah, enzim yang ada di tubuh kita itu adalah enzim katalase ya. Kemudian enzim katalase itu bagaimana? Itu nanti kerjanya bagaimana? Kita akan membuktikan bahwa enzim katalase itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi kerjanya ya, yaitu antara lain suhu, kemudian konsentrasi substrat, konsentrasi enzim ya. Nah, kita tidak menggunakan hati kita, tetapi kita menggunakan hati ayam yang gampang ya. Nah, bagaimana alat dan bahannya ini ya. Ini adalah hati ayam. Kita nanti akan menggunakan hati ayam yang ditumbuk ya. Jadi jangan satu begini, tetapi ditumbuk, diambil ekstraknya saja ya. Kemudian yang lainnya adalah kita menggunakan zat yaitu NaH, karena nanti pengaruhnya faktor yang mempengaruhi antara lain adalah basa, maka kita menggunakan NaOH. Kemudian juga dipengaruhi juga pH asam, maka kita nanti akan menggunakan HCl ya. Kemudian untuk menguji apakah itu nanti enzimnya bekerja atau tidak, maka kita akan menggunakan hidrogen peroksida ya, H2O2 ya. Terus juga menggunakan air ya. Kemudian ada lampu spiritus ya. Terus alat-alatnya apa saja? Yaitu yang pertama adalah tabung reaksi ya. Kemudian corong. Setelah corong di sini ada pipet tetes. Kemudian ini ada gelas ukur atau tabung ukur, kemudian ada beker gelas, kemudian di sini ada kaki 3 ya, kemudian asbes, terus ini penumbuk yang nanti digunakan untuk menumbuk ya, terus penjepit ya, terus di sini ada pengukur suhu ya, terus di sini juga ada korek api, dan yang terakhir itu adalah penyaring ya, kertas penyaring gitu ya. Nah, kita coba untuk membuktikan apakah enzim katalase itu bisa dipengaruhi kerjanya oleh pH suhu gitu ya. Oke. Nah, itu adalah kita menumbuk ya, menumbuk hati ya. Tetapi jangan sampai hatinya Anda beri air dulu, karena kalau nanti diberi air itu akan sulit untuk lumat. Kemudian setelah lumas seperti ini, maka silahkan Anda menambahkan 20 ml air ya, 20 ml air. Kemudian silahkan Anda untuk mengaduk, kemudian silahkan nanti disaring. Nah, penyaringannya yaitu menggunakan ini kertas penyaring. Kemudian supaya gampang, maka Anda lipat menjadi 4, 1, kemudian seperti ini. Terus ini diambil salah satu sisinya, set, terus langsung masuk sini, set, pas ya. Nah ini, kemudian setelah itu silahkan nanti ditetesi air ya. Ini bisa langsung ke sini. Oh sorry, ini dikasih air dulu ya biar gampang ya, Bu Vero lupa. Ini di sampingnya silahkan Anda beri air supaya nanti gampang untuk menyaringnya ya, supaya gampang untuk menyaringnya, tetapi jangan terlalu banyak, hanya cukup basah ya. Kalau sudah, maka ini nanti langsung Anda saring ya. Ini memerlukan kesabaran ya, ya. Terus kemudian diaduk atau disaring, ini diambil ekstraknya ya, sampai dia nanti netes. Oke, disaring terus sampai netes ya. Terus kita butuh 4 tabung reaksi, masing-masing 1 mili, 1 untuk kontrol, kemudian 1 untuk suhu, kemudian 1 nanti untuk pengaruh pH yaitu asam, yang 4 itu adalah pengaruh pH itu basa ya, di 4 mili. Maka ukur 1 mili ya, 1 mili. Kemudian setelah 1 mili tuangkan dalam tabung reaksi ya, 1 mili. Oke, sampai 4 tabung reaksi ya. Kalau sudah dituang ke dalam 4 tabung reaksi ya, kemudian nanti ada 4 perlakuan ya.
4 perlakuan. Supaya nanti waktunya tidak lama, maka kita akan memanaskan dulu air ya, sampai berapa? Kalau nanti akan mempengaruhi faktor yang mempengaruhi kerja enzim katalase, maka kita akan mengukur sampai 70 derajat Celcius ya. Kalau belum 70 itu nanti enzim tidak akan rusak ya, tetapi kalau lebih dari 70 itu enzim akan rusak. Kita akan membuktikan bahwa suhu mempengaruhi kerja enzim katalase. Jadi kita tunggu sampai 70 ya. Sambil menunggu, maka perlakuan yang pertama ya, perlakuan yang pertama itu adalah ini ya. Terus kita ambil hidrogen peroksida ya, hidrogen peroksida 1 mili. Jadi ini ada gelas ukur, pipetnya beda ya, jadi nanti kalau mengambil zat itu pipetnya harus beda-beda. 1 mili. Oke, sudah 1 mili. Kemudian nanti silahkan dituang. Reaksinya bagaimana? Ini ekstrak hati yang mengandung enzim katalase. Kemudian ini hidrogen peroksida. Ya, kita buktikan apakah enzim katalase itu nanti akan bekerja secara baik. Ya, maka ini kita tuang. Hati-hati karena ini nanti akan ada gelembungnya. Cut, oke ya. Stop. Ini adalah reaksi dari yang tadi ya. Jadi ekstrak hati yang ada enzim katalasenya kemudian diberi H2O2, berarti dia keadaan netral ya. Kemudian apakah gelembungnya ini mengandung oksigen atau tidak? Maka kita tes dengan menggunakan bara api. Jadi ini api, kemudian kita buang apinya hanya bara ya. Kita hilangkan dulu bentar ya. Nah, ini nyala tuh? Ini nyala. Nah, kenapa bisa nyala? Apa yang terkandung di dalam gelembung ini? Ya, nanti kita akan ada pertanyaan itu, kenapa kok ini menyala? Menyala ya. Sampai begini. Ya, ini menyala. Ini adalah perlakuan yang pertama ya. Kemudian perlakuan yang kedua itu adalah ekstrak hati ya, ditambah dengan 5 tetes ya, 5 tetes HCl ya, 5 tetes HCl, 5 tetes HCl, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kemudian karena enzim katalase sudah ada asam, apakah nanti akan mereaksikan H2O2 atau tidak? Ya, kalau yang tadi belum ada perlakuan asam dan basa, maka enzim katalase bisa merubah H2O2 menjadi H2O dan oksigen. Nah, oksigennya bisa dicek dengan menggunakan bara api, bara apinya bisa menyala. Tetapi yang di sini adalah enzim katalase ditambah dengan asam. Nah, apakah enzim katalase yang dipengaruhi asam ini akan bisa menguraikan H2O2 menjadi H2O dan oksigen? Kita buktikan ya. Tambah H2O2 1 mili lagi. Ya, 1 mili. Kemudian Anda tuang di sini. Ya. Apakah ada gelembungnya? Ya, kita lihat. Kemudian apakah dia menghasilkan oksigen atau tidak? Ya, kalau tidak menghasilkan oksigen, berarti enzim katalase itu tadi sudah rusak. Lah, rusaknya karena apa? Karena ada asam. Ya, kalau ada oksigen berarti masih bisa. Kemudian mati, diambil lagi. Loh, kok membara lagi? Ada apa ini? Ya. Masuk lagi, keluar lagi, membara. Berarti oksigen yang ada di luar itu lebih banyak daripada oksigen yang ada di dalam. Berarti di dalam itu tidak menghasilkan oksigen karena ada asam. Oke, ini perlakuan yang kedua. Terus kita cek apakah sudah
70 derajat Celcius atau belum. Nah, kita tinggal dulu ya supaya nanti 70 derajat Celcius. Yang berikutnya, perlakuan berikutnya ini adalah yang NaOH, yaitu basa ya. Kita mengambil dengan pipet yang berbeda, yaitu 5 tetes NaOH ya. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jangan ada di dinding tetapi langsung ya. Nah, ini nanti apakah juga mempengaruhi kerja enzim katalase. Jadi kalau pada teori bahwa basa itu akan mempengaruhi kerja enzim katalase sehingga enzim katalase tidak bisa menguraikan H2O2. Coba kita lihat ya, apakah dia bisa menguraikan H2O2 atau tidak. H2O2 tetap 1 mili. Ya. 1 mili, kemudian kita tuang di sini. Kita tuang di sini. Apakah ada gelembung? Ya, ada gelembung. Tetapi apakah dia menghasilkan oksigen? Kita cek. Karena secara teori bahwa NaOH itu akan merubah, ya, akan merusak dari enzim katalase sehingga dia tidak akan bisa menguraikan H2O2 menjadi air dan oksigen. Ya, kita cek apakah menghasilkan oksigen atau tidak. Ya, bara api meredup kemudian menyala, berarti dia tidak akan ada oksigen ya. Oke, ini perlakuan yang ketiga. Sekarang terakhir adalah perlakuan faktor suhu. Ya, ini lebih cepat untuk ke arah suhu yang tinggi ya, supaya tidak ada banyak penguapan. Maka silakan tutup dulu dengan kertas, itu nanti akan terjadi peningkatan suhu yang cepat ya. Coba kita lihat ya, ini sudah 70 derajat atau belum. Ya, lebih boleh enggak? Boleh ya, jadi minimal 70 derajat Celcius. Oke, sudah 70 ya, tapi enggak apa-apa, berarti apinya enggak usah dimatikan ya. Perlakuan yang keempat itu adalah kita masukkan di sini. Nah, membuktikan apakah faktor suhu itu nanti mempengaruhi kerja enzim katalase atau tidak ya. Oke, kita tunggu sampai 5 menit. Ini sih enggak apa-apa ya. Oke, 5 menit ya. Nah, sambil menunggu seperti ini, maka silahkan untuk membersihkan. Kalau kalian nanti praktikum ya, maka harus dibersihkan ya. Ini 5 menit. Sudah 5 menit ya, sudah 5 menit, maka kita ambil. Nah, kita akan cek apakah suhu mempengaruhi kerja enzim katalase ya. Tadi enzim katalase dipanaskan, ini ada jendel ya, jendel artinya dia mengalami pengentalan ya. Kenapa pengentalan? Karena enzim katalase itu sebenarnya adalah suatu protein ya. Jadi kalau dipanaskan dia akan mengental seperti ini gitu ya. Terus kita coba apakah faktor suhu itu berpengaruh pada enzim katalase. Maka kita coba dengan memasukkan hidrogen peroksida 1 mili lagi ya. Oke. Nah, apakah ada reaksinya? Tidak ya, tidak. Kemudian kita cek apakah nanti ada oksigen atau tidak ya. Jadi kita akan cek apakah ada oksigennya atau tidak. Oke. Tapi kemudian hanya baranya saja sehingga apinya dihilangkan ya. Nah, kita cek. Tidak ada oksigen, bahkan dia mati, berarti tidak ada oksigen sama sekali ya. Nah, ini adalah ya, berarti
Apa yang Anda simpulkan dari 4 perlakuan ini? Ya, perlakuan pertama itu adalah ekstrak hati diberi H2O2 saja, ya, maka dia akan menghasilkan oksigen. Perlakuan yang kedua itu nanti HCl, maka dia tidak akan menghasilkan oksigen. Yang ketiga basa, tidak menghasilkan oksigen. Panas juga tidak akan menghasilkan oksigen. Nah, nanti silahkan, ya, apa yang dapat Anda simpulkan dari percobaan seperti ini, ya, dari faktor yang mempengaruhi kerja enzim katalase. Oke, gitu ya. Oke, semangat ya.